Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Seruput guys. Apa kabar teman ngopi semua? Waduh, Setelah 2 minggu nggak ngetek ya bre? 2 minggu ya? 2 minggu bre. 2 minggu apa kita 3 ngetek. minggu nih? 3 minggu ya? Iya, kayaknya udah lumayan lama kita kan. Oh iya. Karena kita mikirin urusan negara bre. Iya kan? Mikirin urusan negara. Konoha sedang tidak baik-baik saja. Konoha. Iya. Kenapa tuh bre? Kenapa Iya, tidak mata baik-baik uang aja? Konoha sedang melemah bro. Oh gitu. Iya, karena pemilihan Hokage-nya melalui nepotisme. Ini ya dinasti warrior ya? Dinasti warrior bro. Nggak, gini sih. Ini mungkin ada beberapa orang akan bilang, wah lu tendensius lu sama pemerintah begini-gini. Pemerintah Los Santos ya dan Konoha terutama ya. Iya. Maksudnya ya gimana kita nggak tendensius kalau misalnya nggak becus gitu. Iya, orang Hokage keempat Naruto bapaknya itu. Nah, nanti Boruto jadi Hokage juga. Iya, Nah, gitu loh. nepotisme itu, Bre. Nepotisme kayak gitu loh. Gitu. Jangan-jangan IKN itu ibu kota Konoha nepotisme. Iya bre ya. Panjangannya itu yang paling benar. Iya. Jangan-jangan. Benar. Iya. Makanya harus banyak belajar sih Konoha dari Indonesia, Bre. Oh iya. Iya. Kalau Indonesia itu kan negara panutan. negara panutan, damai, tentram ya kan. Nggak ada lah nepotisme tuh nggak ada. Enggak ada. Harus belajar, banyak belajar ya negara Yes. Konoha dan Los Santos ini. Harus banyak belajar, Bre. Kita mau update berita sedikit ya, Bre ya. Yang terjadi di Konoha. Ya. Itu. Oh, bukan di Konoha sih nih, ternyata dari Indonesia, Bre. Oh gitu, negara tetangga ya. Negara tetangga. Baik. Kita kan Gimana? suka ngegosip kan? Iya. Gosipin Loh, negara tetangga. Kita ini podcast tuh emang ngapain kalau bukan ngegosip? Bre? Bener. Ngegosip, ngegoreng, hobi itu ya. Loh, iya dong, kan ngegosipin siapa elit global. Kayak gitu. Iya, kenapa tuh, Bre? Iya, jadi ini elit global Zulkifli Hasan. Bukan elit global. Waduh. Menteri Perdagangan. Menteri Pak Perdagangan. Zulkifli Hasan Iya, nih iya. sempat ngomong, Bre. Dia bilang katanya harga ayam tuh 35.000 terlalu murah. Kesian pedagang. Kesian berapa peternak sih? maksudnya. Berapa sekarang bukannya 35-an ya sekarang? Iya, dan itu menurut dia terlalu murah. Terlalu katanya. murah? Iya, terlalu murah. Udah gila. Iya. Sebenarnya pertanyaannya adalah untuk siapa Pak terlalu murah? Ya kalau untuk Bapak yang gajinya besar, Iya kan. mendapatkan Ya, nggak pernah- privilege. Nggak dipotongin tapera, ya kan? Nggak dipotongin BPJS, yang gue Iya. juga nggak tahu ya dipotongin apa enggak. Tapi intinya kan utuh gitu loh, Iya. nggak dipotong sana sini. Tunjangannya banyak. Tunjangannya Ya, banyak. murah Pak, harga 35.000. Bapak Iya. jangan beli di pasar, belinya Iya. di Kemcix lebih mahal tuh. Gitu Iya, kan. belum lagi ini kan apa namanya tuh sampingan-sampingan ya kan. Nah, iya. Tapi kalau untuk rakyat Pak, rakyat ya mungkin bisa. Gue nggak usah jauh-jauh ya di daerah Sumatera atau daerah Kalimantan ya. Nah. Di Pulau Jawa juga masih banyak yang nggak mampu beli ayam bro. Iya. Yang setiap harinya tuh makan tempe, tahu. Iya. Dipaksa jadi vegetarian. Iya. Jadi mahal untuk siapa? Iya. Itu pertanyaannya. Iya. Gitu. Apalagi dalam kondisi yang sulit ya sekarang ya. Yang dimana ini juga ntar berhubungan juga sama ntar apa yang kita bahas nih Bre, Kita tentang bahas ya. Iya tentang masa kesukaran Bre, yang tertulis di dalam Bible. Kayak Waduh, gitu. ini bakal seru banget nih ya. Bakal seru banget. Sebelumnya Bakal seru kita lanjutin Bre. Iya. Kita mau bacain berita kedua Bre. Nah, apa tuh? Berita kedua nih lagi hot-hotnya nih saat Apa ini. tuh? Pusat Data Nasional diserang Oh ransomware. iya. Minta tebusan hackernya 131 miliar. Buset, Nah, buset. Menteri Kominfonya Budi Aristiadi bilang pemerintah tidak akan bayar. Lagi diurusin nih. Oh lagi diurusin. Lagi ya? diurusin katanya. Yang katanya ahli-ahli IT pemerintah pintar-pintar sih harusnya kan. Iya sih harusnya ya. Karena kan direkrutnya perekrutan CPNS-nya ketat itu. Oh pantes. Profesional. Belakangan tuh gue malah merhatiinnya tuh dari story-nya Pak Dharma Pongrekun. Karena beliau itu kan basicnya sebelumnya kan juga dari Badan Sandi Negara. Iya. Itu kan somehow ada hubungannya juga dengan infrastruktur IT ya. Dan pokoknya intinya keluar masuknya data itu yang meregulasi itu dari badan tersebut gitu. Oke. Itu pantas aja di tag beliau kayak gitu. Oh, beliau di tag ya. Beliau ada di tag nih. Sama akun telur bukan? Banyak Banyak akunnya. akun-akun yang dengar berita ini gitu. Iya, iya, Maksudnya jadi beberapa komentar belakangan tuh yang kayak jadinya ini kok jadi banyak masalah sih gitu kan. Maksudnya belakangan tuh jadi banyak masalah entah dari pemerintahannya membuat kebijakan yang aneh gitu kan. Ya salah satunya ini juga hacker-hacker begini. Iya. Di dalam kondisi masa sulit seperti ini buset
banyak banget masalahnya ya negara Indonesia ya, gitu. Negara tetangga Negara kita. tetangga ya. Negara tetangga. Lagi banyak musibah. Lagi banyak musibah dan masalah gitu loh. Dan lagi naik Belakangan. lagi nih meme-memnya bre. Ada meme tuh yang disebutkan kayak muncul berita dari tahun 2022. Di situ Ditjen Aptika dari Kominfo juga bilang kayak minta hacker jangan nyerang. Gitu. Jangan nyerang kita dong, ya kan? Itu kayak ngomong sama teroris. Bro. Tolong jangan serang kita. Tolong jangan serang kita kita. lemah. Iya. Itu gimana ya? Kontak ya. Bukannya lo memperkuat defense gitu kan. Wah, ini malah jangan nyerang. Lucu. Mungkin kayak ya selesaikan baik-baik gitu loh, kayak aduh kita discuss aja deh hacker mau lo apa sih, jangan nyerang kita gitu loh. Lu bernegosiasi sama teroris gimana ya? Lucu. Iya. Lucu. Ini bukan bisnismen lo. Bukan bisnismen beda. ya. Gitu. Oh mungkin keseringan diskusi sama bisnismen. Oh iya. Diskusi apa itu Vincent? Project MK Ultra. Wah, Mencuci otak. Mencuci otak Iya. masyarakat gitu kan. Iya. Nah itu dari pemerintahan. Kalau dari entertainmentnya nih yang seru nih, kemarin Beyond Combat bro. Wah gue salut sama Selos sih. Oh iya. Dengan dia mengandalkan Tuhan, acara Beyond Combatnya Ya. sukses besar. Oh iya. Shout out to Selos. Keren sih, keren. Gue juga Keren. belakangan ngikutin tuh yang 1-2 kan, juga nontonin juga. Seru sih, bagus sih. Dan maksudnya ini bukti ya bahwa anak muda tuh bisa ngelakuin apapun ya gitu ya. I mean dia ngelakuin ini tuh benar-benar pure dari diri dia sendiri dan apa ya, dibantu sama relasinya gitu loh. Relasi di sekitarnya gitu tanpa ada campur tangan sistem ya. Keren sih ya Selos Iya, ya. harusnya kayak gitu kan. Selos ini keturunan Tionghoa seperti Bobon ya. Dan mereka keren. Ya, gue rasa ini mereka orang-orang yang memang udah terbentuk dari masa mudanya untuk tidak bergantung sama The Matrix, Ren. Wah. Gitu. Dan ini yang akan kita bicarakan di sini, The Matrix. Beyond limitation berarti mereka ya. Beyond limitation. Mereka tuh berhasil keluar dari limit tersebut yang sudah diterapkan dari zaman dulu gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Randy Pangalila, bro. Nah, itu Seorang artis mampu mengalahkan atlet terbaik KKJ. Itu kan buset, itu kan kalau dari ring ya kita ngelihat secara arena itu mah sama kayak ngelihat Inter versus Persija, bre. Korek anjir. bener banget. Iyalah. Bener banget. Yang satunya atlet PON, juara nasional 8 kali gak pernah kalah. Gue disuruh betting judi, gue naro Inter lah. Yes. Maaf ya. Ya Terlepas itu dari logika, apapun, itu kita main logika. logika aja. Iya. Kita ngelihat dari jaminan profit aja udah jelas menang kok. Kan kayak gitu. Pasti Bener-bener. orang megang KKJ lah. Tapi enggak ya. Tapi enggak. Gokil. Itu bener-bener kayaknya buat teman-teman ngopi ya, wajib banget sih menurut gua lihat videonya di mana with faith ya, with good faith sama persiapan Iman, ya. yang matang juga ya. Men, seorang artis bisa ngalahin seorang atlet. Luar biasa. Gua shout out tuh Randy Pangalila karena gua nontonnya wah, Keren sih. itu luar biasa sih, Bre. Itu dua kombinasi yang tepat yang biasanya kan kita juga ngangkat segala sesuatu tuh referensi dari Bible, bre. Yang gue lihat, yang gue pelajari adalah dua kombinasi yang apik dari iman dan perbuatan. Yes. Jadi with faith dan preparation gitu. Jadi ada faith, ada actionnya kayak gitu loh. Jadi kalau ada perbuatan tanpa iman juga percuma. Bener. Kayak gitu. Bener. Gitu loh. Itu luar biasa sih ya. Iya, luar biasa. Oke, nih kita lanjut, Bre ya. Kita mau bahas apa nih, Bre, saat ini, Bre? Tadi lo kan ngomongin The Matrix apa kita mau bahas film The Matrix atau apa nih? Sebenarnya konsepnya kurang lebih sama ya dengan apa yang dicontohin di dalam film The Matrix itu, bahwa di mana ada suatu dimensi simulasi dari realita yang sebenarnya. Jadi realita semu, bre. Wow. Realita semu. Suatu kedamaian semu, false peace. Itu di dalam Bible juga ada. False peace namanya. Jadi suatu kedamaian yang sebenarnya nggak baik-baik aja, cuman dibuat seolah-olah itu baik-baik aja. Kayak gitu. Dan itu udah mencengkram menjadi suatu sistem yang sudah mengikat kita selama kita hidup lah, selama 200 tahun lebih ini di dunia. Lu udah hidup 200 tahun, Cek? Maksudnya ini maksudnya di peradaban manusia, ya. di peradaban manusia seperti itu. Dan ini juga ada hubungannya sih. Kita udah nggak ngetek 3 mingguan ya, 2 mingguan ya. Itu sebenarnya gue tuh sedang berusaha mempelajari The Matrix ini, bre. Wah. Dan berusaha untuk escape The Matrix ini. Kayak gitu. Ini dia kuncinya. Iya. Escape The Matrix. Escape The Matrix. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi.
Nah, Bre, hari ini kita akan ngomongin The Matrix, ya kan? Yes. Nah, teman-teman mungkin nanya nih, teman-teman ngopi, The Matrix itu apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya hal yang gua pelajari pribadi. Kan sempat gua kemarin detox dari media sosial. Banyaklah kontemplasi gua. Di sini gue juga akhirnya belajar tentang The Matrix ini. Sebenarnya ini hal yang udah sering kali kita ungkapin, cuman ini gue lebih ke ngomong ke teknisnya. Dari penerapan implementasi dari cengkraman elit-elit global yang sudah mereka letakkan tuh dari 200 tahun yang lalu seperti itu. Oke. Gue mempelajari itu dan gue coba cari cara gimana caranya kita menghindari itu. Kayak gitu. Itu sistem yang mereka buat gitu ya. Iya. Mulai dari lo lahir, Dari kita lahir, lo memulai pendidikan, bahkan memulai pekerjaan, menikah, menikah. memiliki anak lo sekolahin, anak lo berpendidikan lagi, terus dan terus. At the end lo akan terjebak with the same loop. The same loop. Yang ternyata itu didesain, Ren. Iya. Yang selama ini kan kita nganggapnya, oh memang this is how world works gitu. Iya. Bagaimana dunia ini berjalan emang begitu gitu. Tapi ternyata enggak. Itu ternyata desain. By design Semua ternyata. Dan itu kita termasuk worship meaning apa tuh? Lu beribadah. Bahkan kan mereka juga udah menginfiltrasi ke dalam religion sekalipun. Wow. Iya. Dan itu sangat halus dan tidak tersadarkan orang-orang ini, yang dimana orang-orang ya dunia ya secara global itu akan menganggap ini hal yang lumrah, memang begini kok gitu. Padahal sebenarnya tidak semestinya seperti itu. Oke, gue langsung masuk ke ininya aja ya, penjelasan dari The Matrix ini. Oke. Sebenarnya terminologi The Matrix ini gue meminjam dari kata-katanya Andrew Tate. Wow, Andrew Tate ya. Dia beberapa kali menyatakan, dia kan seorang atlet ya. MMA bukan sih atau iya, tinju bener. ya? MMA. Si MMA. Nah, kok kita kalau ngelihat dari gini, kita kan belajar dari siapapun ya. Maksudnya kita bisa belajar apapun dari siapapun. Kayak gitu, terlepas dia siapa dan bagaimana. Tapi kalau kita ngelihat dari track record dia ya, yang tadinya dia itu adalah pegulat MMA, terus kok tiba-tiba bisa jadi seorang bilioner. Iya, gitu. financial advisor, bahkan jadi motivator sekarang. Yes. Yang which is gue perhatiin kata-kata dia ini, mungkin ada beberapa orang yang nggak setuju dengan positioning dia, yang banyak mengatakan dia juga sama aja kalau misalnya dibilang Illuminati, dia juga bagian dari situ. Which is ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu kan. Katakanlah memang iya, ternyata dia tuh bagian dari situ. Tapi somehow apa yang dia ungkapkan itu, dia banyak memberikan advice untuk lu keluar dari zona Matrix itu. Wow. Nah, The Matrix ini yang dia maksud itu adalah suatu sistem, suatu sistem yang sudah terbentuk dari yang tadi gue bilang 200 tahun yang lalu dan sudah diimplementasikan ke dalam society kayak gitu. Nah, sistem ini apa sih? Itu sebenarnya kalau mau ngomong kasarnya, The Matrix ini adalah suatu dimensi perbudakan, Bre. Dimensi perbudakan. Di mana semua orang itu akan ditekan di zona kelas menengah atau bahkan ke zona kelas budak. Wow. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin perbudakan itu sendiri, ini mungkin orang akan pro dan kontra ya. Maksudnya bilang, mana mungkin kita hidup di 2024 tuh udah gak ada lah perbudakan. Yeah, there's no more slavery. Nah, itu benar. Tapi gini, ngomongin masalah perbudakan itu sebenarnya ada dua, Bre. Perbudakan itu ada dua bentuknya. Perbudakan fisik dan mental. Oke. Nah, kalau kita ngelihat dari sejarahnya, perbudakan fisik ini kan sebenarnya udah ada dari zaman kuno nih. Dari peradaban Mesopotamia, peradaban Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, itu kan pasti ada dong perbudakan fisik dong, di mana orang-orang disuruh kerja untuk mendirikan civilization gitu kan. Nah, perbudakan ini kan diterapkan oleh suatu kekaisaran dan kerajaan untuk membangun kemajuan peradaban gitu. Benar. Di mana kelas budak dan keturunannya didesain dan dipersiapkan untuk jadi pekerja bagi para tirani penguasa gitu. Jadi si tirani ini, si penguasa-penguasa ini, mereka sebagai thinker dan kelas budak ini ya bekerja sebagai orang yang bekerja untuk tirani si penguasa ini kayak gitu. Dan didesain bagaimana caranya supaya keturunan para budak ini juga menghasilkan budak lagi, akan terus menjadi budak, terus untuk menjadi budak gitu. Demi, kalau kita ngelihat dari helikopter view-nya, demi kemajuan civilization, which is good gitu. Sebenarnya ini sistem ini juga dibawa pada akhirnya ke masa depan, sampai di abad pertengahan pun itu ternyata masih ada.
Di zaman abad pertengahan pramodern, perbudakan fisik pun masih dilakukan oleh bangsa Eropa sekalipun. Yeah. Itu khususnya di Inggris dan Amerika terhadap bangsa Afrika. Itu kita tahu lah di sini. Yeah, everyone knows it. Itu bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan. Nggak usah ngomongin daerah Eropa gitu ya. Iya. Even itu terjadi di bangsa kita kan. Di Betul. mana VOC datang. Yes. VOC itu kan sebenarnya perusahaan kan. Yes. Dan ini mempekerjakan buruh ya asal Indonesia. West Indies, betul. Iya. Dan kalau lu mau tahu lihat turunannya, ini kalau ngomongin VOC menarik juga. Suatu perkongsian antara pemerintah Belanda dan Inggris untuk meraup sebanyak-banyaknya komoditas rempah-rempah yang ada di Asia. Ngomongnya Asia ya. Jadi bukan cuma di Indonesia, tapi ternyata memang penghasil rempah-rempah yang paling banyak memang waktu itu ketika itu di Indonesia. Makanya that's why mereka mendirikan franchise-nya di sini. Gitu loh. That's why VOC melakukan slavery, tapi slavery-nya itu halus, Bre. Memperkerjakan orang. Kayak gitu. Yang dimana itu jadi leverage-nya para elit. Ketika itu elitnya which is mereka adalah orang-orang VOC, yang which is juga mereka adalah orang-orang Freemasonry. White supremacy lah ya. White supremacy. Orang putih lah ya. Betul. Yang dimana Freemasonry itu waktu itu sangat berkembang pesat waktu itu, Bre. Orang-orang pintar kita, orang-orang jenius kita itu direkrut untuk jadi bagian dari mereka untuk melancarkan The Matrix ini, sistem perbudakan ini, kayak gitu loh. Dan masif gitu. Ternyata memang dibayar, cuman memang masyarakat kita yang berada di Indonesia itu yang tidak membayar, si bos-bosnya. Betul. Sebenarnya kalau mau dilihat perbudakan yang fair sih sebenarnya dibayar gitu. Cuman emang ini sistem yang terbentuk aja. Nah, kembali lagi ke tadi, ini ternyata kan dilakukan juga sama bangsa Eropa. Perbudakan fisik ini masih ada, khususnya di Inggris, di Amerika, Belanda, salah satunya di Indonesia. Terhadap bangsa Afrika, maka terbentuklah Jamaika dan Karibia waktu itu kan. Makanya that's why Bob Marley lagunya tentang pembebasan diri dari perbudakan. Freedom. Kayak gitu, orang-orang Jamaikan. Nah, di zaman modern ini ngomongin masalah perbudakan, ternyata jadi berevolusi, Bre. Yang tadinya perbudakan fisik jadi perbudakan mental. Oke. Yang seperti yang tadi gue bilang, perbudakan itu kan ada dua, perbudakan fisik dan perbudakan mental. Nah, The Matrix ini yang gue bilang itu adalah sebuah sistem perbudakan mental, yaitu suatu limit atau mental limitation yang diterapkan di setiap individu agar tetap terkungkung dan terus berada di zona kelas menengah atau kelas budak. Jadi masyarakat tuh nggak dikasih tahu caranya untuk lu bisa keluar dari zona itu dan berada di zona elit. Dalam artian kelas elit, kelas oligarki. Kenapa? Ya karena si oligarki lah yang membentuk sistem ini. Wow. Gitu loh. Ya. Supaya si kelas menengah dan si kelas budak ini bekerja untuk mereka. Oke. Nah, jadi gapnya jelas ya. Jadi ada 3 kelas kan gitu. Budak, kelas menengah, dan kelas elit. Yang membuat sistem ini, The Matrix ini, ya elit gitu. Dibuat sedemikian rupa supaya seolah-olah itu tuh lumrah. Oke. Kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kembali ke dalam Alkitab ya, jangan dong lu memperbudak diri lu dengan sesuatu yang duniawi kan. Seperti itu kan. Which is Tuhan Yesus sekalipun datang ke dunia itu untuk menghapuskan perbudakan. Benar. Freedom of slavery from sin. Itu kan perbudakan terhadap dosa gitu. Benar. Nah, menurut gua ini bagi diri gua yang mengedepankan suatu freedom di dalam diri manusia seutuhnya ya, itu adalah suatu kriminalisasi yang terstruktur menurut gua. Anjay. Iya. Kriminalisasi yang terstruktur. Jadi menurut lo apa yang dilakukan oleh sistem yang membelenggu kita semua? Itu adalah kriminalisasi. Kriminalisasi yang dilegalkan. Wow. Yang dilegalkan. Such a bold statement nih. Iya. Gitu loh. Dan ini diterapkan di seluruh dunia loh. Secara global, bahkan ya gue bisa bilang di Los Santos sekalipun, di Konoha, di Indonesia sekalipun. Itu sudah terjadi. Di mana negara tersebut sudah menganut demokrasi, disitulah paham Western civilization masuk. Dengan mudahnya, dengan gampangnya. Oke. Kayak gitu. Ini kinda confusing and kinda interesting ya menurut gue ya. Jadi sebenarnya ini kan balik lagi ke perspektif ya. Balik lagi ke perspektif. Ketika lo bilang mengalami perbudakan gitu ya, apakah kita merasa diri kita dibudakin atau tidak? Itu. Jadi mungkin masyarakat, gue ngomong masyarakat dalam skala besar gitu ya, tidak merasa seperti itu. Iya. Karena memang ketika lu terlahir, lu sudah diajarkan polanya yang kayak tadi gue bilang. Jadi di dalam masyarakat itu gue melihat seperti suatu chain ya, seperti suatu rantai. Nah, rantainya itu adalah ketika lo hidup, lo harus menempuh pendidikan. Ketika lo sudah menempuh pendidikan, lo harus mendapatkan pekerjaan. Ketika lo sudah mendapatkan pekerjaan, lo harus menikah.
Ketika lo sudah menikah, lo harus punya anak. Ya. Dan hal itu pula yang akan terjadi terhadap anak lo. Yes. Sampai dengan lo berusia let's say 60, lo udah gak bisa produktif ya, lo tinggal nikmatin masa tua dan lo mati gitu kan. Justru ketika orang keluar dari chain itu, keluar dari rantai itu ya, itu yang akan dianggap oleh civilization tuh kayak, lo aneh lo gak kerja lo. Justru itu the matrixnya. Itu matrixnya. Matrixnya adalah ya sistem itu sudah dibentuk untuk mengungkung manusia untuk tetap berada di zona ya tadi pendidikan, formal education, akademis, masuk ke dunia pekerjaan, bursa kerja, menjadi budak mental bagi para elit untuk menghasilkan sesuatu kemajuan zaman. Benar. Bagi para elit untuk profit para elit kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomong gini deh, siapa sih para elit ini? Gitu. Kita ngomong dari situ dulu ya, supaya jelas nih, supaya clear nih flow-nya nih. Ini gua mengambil referensi dari Alkitab, Bre. Oke. Referensi dari Alkitab. Nah, ini kan dikatakan bahwa di dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa kelak itu sang Mesias yang sejati, Tuhan Allah Bapa di dalam rupa Yesus Kristus itu dalam keagungannya akan mengadili orang hidup dan orang mati dan membaginya menjadi dua kawanan, yaitu kawanan domba dan kawanan kambing. Bener dong. Jadi Bener. there is ada separation between dimensi gelap, dimensi terang. Bener gak? Ada pemisahan di situ, kanan dan kiri, kambing dan domba. Betul? Seperti itu. Nah, kita sejatinya sebagai manusia hidup itu kan harusnya kita menjadi kawanan domba dong. Bener dong. The true master hidup kita adalah Tuhan. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin perbudakan, masternya dari perbudakan itu adalah siapa? Orang, Bre. Bukan Tuhan. Nah, yang sejatinya kita harusnya submit to the true master. Oke. Which is God. Itu loh yang sebenarnya. Dan dunia ini mendesain bagaimana caranya the true master itu dihilangkan. Oke. Dari segala bentuk relationship-nya, dari segala bentuk perannya dihilangkan dan diganti menjadi manusia di situ. Oke. Jadi kita menyerahkan diri kita dan the true master kita itu menjadi Manusia itu sendiri. manusia, bukan Tuhan. Iya. Ngomongin the true master tadi yang gue bilang, siapa sih master lo, Tuhan atau manusia? Seperti itu. Paling gampangnya UN, ngomongin tentang human rights, hak asasi manusia. Kenapa selama ini itu yang digembar-gemborkan despite hak Tuhan? Gimana hak Tuhan? Kenapa yang diomongin tentang human rights? Mana hak Tuhan? Wow. Iya kan? Iya. Jadi ini ada suatu indoktrinasi yang diterapkan. Seperti yang tadi dibilang, kalau misalnya orang nggak mengedepankan struktur The Matrix ini, lu akan dikucilkan. Iya. Karena itu yang dianggap against the system, against the Matrix itu sendiri. Yes. Kayak gitu. Makanya peran Tuhan di situ akan dikucilkan, gitu, Bre. Kalau yang gue lihat ya, yang gue lihat justru gue bukan melihat the true masternya is human, tapi gold, emas, money. Jadi kayak gini, kayak let's say di dalam Bible juga dibilang kan, lo nggak bisa menuhankan dua Tuhan, either itu Tuhan atau itu uang gitu kan. Karena memang at the end of the day lo didesain di mana tontonan lo ya, tontonan lo, apalagi saat ini everyone can access anything that they can watch on the internet, dan apa yang lo lihat adalah glamour. Even Andrew Tate. Yes, betul. Andrew Tate mengasih lihat kayak money, betul. money, and it's all about the fucking money. Bahkan ketika ada orang yang buat statement bahwa uang itu bukan segala-galanya, ada lagi counter statementnya nih. Counter statementnya adalah iya bener, uang itu bukan segala-galanya, tapi lu nggak bisa melakukan apapun tanpa uang. Betul. Gitu ya. Betul. Dan itu akan membuat stigma jadinya di mana-mana orang tuh akan kayak ya udah, gue mau diperbudak sistem selama gue bisa mendapatkan menghasilkan uang itu sendiri. Nah, the matrixnya adalah lu mendapatkan uang itu hanya mengikuti sistem. Padahal sebenarnya uang itu bisa lu dapatkan di luar matrix pun sekalipun tuh bisa. Di luar matrix itu sekalipun bisa. Ya sekarang gini, tadi lu bilang the true master is uang gitu, money gitu. Tapi kan yang membentuk uang itu siapa sih? Yang membentuk alat tukar itu siapa sih? Manusia dong. Ujung-ujungnya penuhanan terhadap manusia kan. Yang gilanya lagi ujung-ujungnya menuhankan apa? Satan di situ, menuhankan iblis di situ. Nah, itu yang menyeramkan. Nah, sekarang kita kembali ke siapa sih yang membentuk The Matrix ini. Kalau berdasarkan dari referensi Alkitab yang gue dapet, itu ada di Wahyu 3 ayat 9. Ini jelas banget. Jelas banget, clear banget. Tulisannya, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Wow. Melainkan berdusta
akan kuserahkan kepadamu orang-orang itu ya, orang-orang itu yang berdosa itu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kayak gitu. Itu kata-kata Tuhan. Jadi itu impact yang akan terjadi nanti. Gitu. Itu belum terjadi. Sekarang mereka tuh masih dikasih panggung lah untuk you rule the world lah. Nah, terlihat jelas ada kata-kata di situ. Lihat beberapa orang dari jemaah iblis. Tulisannya kayak gitu, Ren. Jemaah Ini iblis. terjemahan baru. Dan lagi the false Jewish berarti. Bukan The orang false Yahudi Jewish. asli. Iya, itulah orang-orang itu yang mengaku-ngaku Yahudi. Yahudi. Mungkin ada beberapa pure blood ya. Tapi apakah semua? Kan enggak juga. Sekarang kita kalau ngomongin dominasi dunia atau elit-elit Zionis, itu orang-orang yang Mengaku sebenarnya dirinya Yahudi. yang Tapi kita nggak tahu ya mereka Yahudi asli atau yang enggak. sebenarnya nggak ada campuran darah. Ada mungkin, tapi nggak benar-benar pure blood. Bukan benar-benar orang Yahudi asli. Yang dimana orang-orang rabi Yahudi ortodoks melawan mereka. Anjir, gue pernah nonton satu Iya film kan? atau gue pernah nonton satu film ya atau baca satu komik, gue lupa nih. Tapi ya, ada yang kayak gini. Let's say dia nih sebenarnya mengaku sebagai keturunan yang spesial. Gitu. That's why dia tuh kayak gue raja karena gue keturunan spesial. Tapi at the end of the day terbukti bahwa ternyata dia bukan keturunan spesial itu, tapi dia mengaku dan merasa. Dia adalah keturunan spesial itu. Gue tapi lupa nih. Ini ada nih, ada film atau ya? komik gitu, gue pernah baca seperti itu. Yang itu gila banget sih. Iya, jadi sebenarnya kan kita tahu ya bahwa ini sekali lagi ya teman-teman ngopi ya. Ini adalah perspektif Bible ya, di mana dilihat bahwa bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu adalah Jews, Yahudi gitu kan. Which is benar ketika itu di zaman perjanjian lama kayak gitu kan. Tapi dipilih untuk apa? Untuk mengemban tugas sebenarnya, Brand. Bukan yang seperti apa, tapi untuk mengemban tugas. Tapi di sini muncul, di zaman modern ini muncul orang-orang yang mengaku dirinya spesial dan memiliki privilege ras itu, gitu loh. Dimana ada supremasi ras di situ. Nah, gue kembali lagi, tadi tulisannya itu jemaah iblis, which is kalau misalnya di dalam bahasa Inggris itu bisa diterjemahin sebagai Satan Synagogue. Jemaah itu apa sih? Jemaah itu gereja, Ren. Iblis, Satan, gereja setan, Ren. Jadi orang-orang ini yang berada di jemaah iblis, which is kawanan kambing. Iya, the ones yang menyangkal Jesus but accept Lucifer. Iya, kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau mau ngomong dari esensinya, kembali lagi ya ini peperangan antara dark and light aja ini. Terang dan gelap aja sebenarnya kalau mau ditarik ke akarnya kayak gitu. Dan ini gue ketemu fun fact di sini, Bre, dari perikop yang ditulis oleh penulis Book of Revelation tentang Wahyu 3 ayat 9 ini. Ini kan di dalam perikopnya itu di Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Secara spesifik itu merupakan surat yang ditujukan dan diperuntukkan untuk jemaat di Philadelphia, tulisannya di dalam perikop itu. Surat untuk jemaat di Philadelphia. Kayak gitu. Salah satu US berarti ya? No. Ini sebenarnya kota di ancient Greek. Ini kota di zaman pemerintahan Yunani dulu sebenarnya. Nah, si US itu mengadopsi nama itu. Oke. Tapi ternyata di situ ada sign atau beberapa kode sandi yang menyatakan bahwa mereka adalah jemaah iblis. Wow. Ya, ini menarik banget. Makanya gue ngambil ayat ini karena ini bisa ditarik dan membantu kita untuk mengidentifikasi siapa mereka. Nih, lihat ya. Jadi nama wilayahnya itu tadi dikatakan kota Philadelphia. Oke. Kan kita tahu ya, Philadelphia itu kan salah satu kota yang ada di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, US gitu. Logi atau Lodge Freemasonry yang paling pertama dan tertua berdiri di Philadelphia, Ren. Serius, Philadelphia. Ya, itu satu. Guess what? Nama lodge-nya, loji pertama dan tertua di Amerika Serikat ini yang ada di kota Philadelphia ini, nama lojinya apa? Apa tuh? Saint John, penulis Revelation. Iya. Merinding gua. Dinamainnya Saint John. Penulis Revelation. Iya. Sedangkan tadi kalau kita ngelihat tadi ayatnya di dalam Wahyu 3 ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Itu ada kata-kata itu di dalam ayat itu. Sedangkan ayat itu diperuntukkan untuk jemaat di Philadelphia. Ketemu benang merahnya. Iya. Di mana disitulah kedua tokoh besar Benjamin Franklin dan George Washington bertemu dan berkontribusi dalam merumuskan ide-ide nasional demi berdirinya negara konstitusi Amerika Serikat pada era revolusi pada abad ke-17. Jadi tempat
pertama loji Freemasonry di Amerika Serikat ya, di Philadelphia. Dan namanya Saint John. Saint John namanya. Dan itu dikatakan Wahyu 3 ayat 9 tadi, beberapa orang dari jemaah iblis. What does it mean? Menurut lo nggak gini? Apa yang ingin lo state di sini? Apakah yang membuat itu, let's say, orangnya si John, atau gimana? No. Atau itu hanya kayak pencelaan terhadap si John? Mereka menggunakan itu, menurut gue ya, mereka melakukan segala sesuatu menggunakan kode dan sandi. Oke. Nah, jadi mereka ingin memberikan clue siapa yang dimaksud dengan John yang ada di situ. Ya kami. Oh. Gitu. Makanya kan Freemasonry bermain dengan kode dan sandi. Mereka selalu bermain kode dan sandi. Password, anything lah. Beberapa hal inilah yang mempertunjukkan ke dunia Freemasonry itu sendiri adalah jemaah iblis yang dikatakan oleh si Saint John itu di dalam Bible. Oh gitu. Yes. Oh, that's why mereka namainnya Saint John, karena Saint John itu penulis Revelation. Iya, seperti itu ya. Ini Iya. ini sekali lagi Your perspektif lah. ini perspektif gua yang gua ambil gini loh. Cocoksologi itu gua temukan kok bisa kebetulan coincidence itu yang Sebenarnya it's not a coincidence lah. iya kan? Itu bukan coincidence. Iya, maksudnya itu maksudnya suatu- mereka menamakan itu, tapi kan sebenarnya harus ditarik lagi nih. Kenapa mereka menamakan itu? Yes. Itu kan reasonnya, tapi ya Gua itu. masih ada fun fact yang kedua menunjukkan itu. Lanjut dulu. Iya, tapi kan terkait itu kita nggak tahu juga. Betul. Reasonnya, latar belakang mereka namain itu tuh Betul. apakah mereka tuh mantan jemaatnya si John, ternyata mereka justru kayak membelot gitu, atau mereka menginterpretasikan apa yang diomongin si John tuh lain. Yes. Gitu loh. That's why sangat menarik Wahyu 3 ayat 9 ini ditulis, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Iya, ya. Karena gini sih, yang gue tangkap adalah sebenarnya ilmuwan atau tokoh-tokoh besar tuh they are believe Ya. in Bible. Iya. Mereka percaya itu tuh seperti kayak buku pedoman dan buku ramalan gitu ya. Tapi Betul. kan balik lagi, mereka menggunakan itu untuk apa? Nah. Apakah mereka menggunakan itu untuk mengimani Tuhan Nah. itu sendiri, Nah. atau untuk preparation to fight against the God? Kan cuma dua opsinya. Ya, Berarti kan di situ ada preposisi, ada posisinya di mana? benar. Dia believe as follower atau siapa? Benar, sebagai benar. apa? Atau sebagai enemy? Kan gitu. Nah, gue menambahkan fun fact yang kedua yang gue temukan juga. Jadi ternyata Philadelphia kuno ini, bre, kota ini adalah nama sebuah kota di bawah pemerintahan Yunani yang terletak di dataran tinggi lembah sungai Alasehir Kai yang kini berada di wilayah Turki. Nama kota ini tuh diambil dari nama Attalus II Philadelphus, Raja Pergamus yang memerintah dari tahun 159 sampai 138 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Kristus. Yang karena kesetiaannya kepada saudaranya Eumenes II Soter, yaitu raja yang sebelumnya, membuatnya mendapat julukan Philadelphus. Philadelphus ini adalah suatu istilah, bre. Ini adalah suatu kata-kata bahasa Yunani yang artinya jika ditranslasi ke dalam bahasa Inggris, brotherly love. Brotherly love. You know what? Fun fact-nya, brotherly love itu sendiri merupakan penggalan dari filosofi dan moto besar Freemasonry. Wow, Brotherly love, relief, and truth. anjir. Nah, another coincidence. Di situ. No, itu bukan coincidence. Iya, gua mengatakan Iya. itu untuk menyepelekan itu. Iya. Itu sarkasnya gua. Ini coincidence aja lah, kayak gitu. Dan siapa yang meletakkan coincidence itu di situ? Kan gitu, Ren. Benar. Gitu dong. Berarti kan kita harus tahu dong. Mereka menciptakan sesuatu kalau nggak ada artinya, nggak ada tujuannya, kan nggak mungkin. Itu Benar. kita tahu bahwa mereka tuh bermain dengan kode dan sandi. Siapa Pasti yang ada motif memunculkan dan tujuannya Nah, lah ya. kode dan sandi itu mereka letakkan di situ untuk apa? Untuk menyatakan bahwa diri mereka itu adalah seperti yang dikatakan sama John yang ditulis di dalam Wahyu 3 ayat 9 itu, jemaah iblis. Wow. Identifikasinya clear. Di situ gue akhirnya mendapatkan suatu pencerahan dari ayat ini mengatakan bahwa jemaah iblis ya mereka, I'm sorry to say this, yang mendirikan United States. United States of Orang-orang America. yang di atas ya, George Washington, Benjamin Franklin, bla bla bla. Iya, dan mereka selalu menggunakan kalimat freedom of speech, Yes. freedom, kebebasan, sampai akhirnya mereka melegalkan LGBT, melegalkan Padahal- segala macam hal-hal buruk lah. Tapi itu kan kebebasan ilusi sebenarnya. Ya, Jadi atas nama freedom, tapi sebenarnya itu ilusi, itu fake peace yang ditulis di dalam Bible juga ada fake peace. Jadi jangan sekali-kali kamu percaya dengan fake peace itu. Kayak gitu loh. Wow. Lo ada yang mau lu tambahin dulu sebelum ini akhirnya kan tadi kita udah belajar siapa. Nanti kita ngomongin
penerapannya tuh seperti apa sih di masyarakat. Ya, Kayak lanjut. Oke, kan kita udah tahu siapa ya ternyata oknum si pembuat ini kayak gitu. Nah, sistem ini gue suka banget dengan kata-kata The Matrix ini. Sistem perbudakan ini sebenarnya mulai diaplikasikan dan diterapkan di bangku sekolah sebenarnya. Iya. Gunanya untuk mencetak kelas pekerja atau kelas menengah agar siap dipergunakan atau dipekerjakan di dalam suatu sistem. Jadi from the system for the system. Kayak gitu. Bukan harusnya kan from the system for society. Iya. Yang benar tuh kayak gitu. Jadi buat sesama lo kayak gitu. Tapi ini hanya untuk segelintir orang yang berada di sistem itu. Orang yang menciptakan sistem itu, sorry. Oke. Kayak gitu. Nah, berangkat dari sejarahnya, asal-usul sistem pendidikan yang saat ini diterapkan dan dipraktikkan secara global bercermin pada model pendidikan Amerika yang disalin dari model pendidikan negara Prusia abad ke-18 yang dirancang untuk menciptakan subjek-subjek yang patuh dan dipersiapkan untuk menjadi model pekerja pabrik. Gitu. Di baliknya terdapat kurikulum terselubung yaitu ketepatan waktu, kepatuhan, dan repetition kerja berulang. Oke. Kayak gitu. Yang merupakan persyaratan pelatihan dasar untuk menghasilkan pekerja pabrik yang andal dan produktif. Ini kita ngomong settingnya di abad 18. Iya. Industrialisme, masa industrialisme. Nah, sistem pendidikan beserta kurikulum ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1905 oleh sang juragan minyak, pemilik Standard Oil Company, John D. Rockefeller. Wow. Ya, Rockefeller ya. Rockefeller. Kita tahu siapa lah dia, gitu kan? Ia menginvestasikan dana yang besar ke dalam sistem pendidikan. Bersama rekan sejawatnya Frederick Taylor Gates, ia mendirikan General Education Board dengan total cost sebesar $129 juta bersama dengan Carnegie, Guggenheim, Mellon, Morgan, dan Vanderbilt yang kemudian bergabung dalam usahanya. Mereka menginvestasikan duit mereka ke sistem pendidikan. Untuk apa? To control it. Iya. Kayak gitu. Gini bre, uang lu paling banyak yang berada di dalam suatu sistem itu, otomatis lu yang punya sistem itu dong. Iyalah, lu Bener kan pemegang saham terbesar. Nah, itu maksud yang mau gue bilang. Artinya di sini kita udah lihat siapa pentolannya dari sistem tersebut. John D. Rockefeller. Ini kita ngomongin pendidikan ya. Pernah suatu saat John D. Rockefeller pernah mengatakan, I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. Wow. Kerja seperti motonya Pak Jokowi dong tuh. Padahal sebenarnya mungkin kita di zaman sekarang kita udah bisa terbebas dari belenggu itu paling tidak, dari perbudakan fisik. Iya. Jadi kita bekerja menggunakan pikiran kita. Mungkin gua mau nambahin sedikit ya. Iya. Mungkin pada zamannya ya. Ini zaman industrialisme. Pada tahun 1800-an tuh workers much more important than the thinker gitu kan. Karena ketika lo hanya mengandalkan otak, mungkin di tahun itu tuh nggak butuh banyak orang visioner. Jadi orang visioner mungkin sudah terlalu banyak nih. Jadi yang gue butuhin tuh ya pekerja buruh segala macam yang bisa menghasilkan produk, menghasilkan makanan, apapun itulah untuk dikonsumsi lah. Itu matriksnya. Ya. Itu matriks yang didesain, dibentuk oleh mereka untuk menghasilkan produk. Nah, gue tambahin lagi ada salah satu kata-kata dari Frederick Taylor Gates juga. Ini dia adalah konselor bagi John D. Rockefeller ini. Dia juga ada Gates-nya tuh namanya tuh. Ada Gates-nya. Dan somehow lu kalau misalnya Google ya sekarang nama Frederick Taylor Gates, jadi disandingin dua foto. Yang satu sebelahnya mukanya Bill Gates. Nggak tahu kenapa, gue juga yang belum. Yang satu mukanya Bill Gates ya. Nggak tahu kenapa. Jadi sebelahnya tuh Frederick Taylor Gates, sebelahnya mukanya Bill Gates gitu. Nah nggak tahu kenapa, ada hubungannya gue juga nggak tahu. Gue belum pernah riset sejauh itu sih. Tapi si Frederick Taylor Gates ini pernah bilang kayak gini Ren. Di dalam visi kita, di dalam mimpi kita, orang-orang menyerahkan diri mereka dengan kepatuhan sempurna pada tangan kita yang membentuk. Konvensi pendidikan saat ini mengenai pendidikan intelektual dan karakter memudar dari pikiran mereka. Jadi, pendidikan intelektual dan karakter itu dimatikan, Ren, demi menciptakan worker-worker, pekerja-pekerja factory ketika itu. Kayak gitu. Kami tidak akan mencoba menjadikan orang-orang ini atau anak-anak ini mereka menjadi filsuf atau orang terpelajar atau ilmuwan. Kami tidak akan mengangkat dari antara mereka seorang penulis, editor, penyair, atau sastrawan. Kami tidak akan mencari embrio seniman-seniman besar, pelukis, musisi, atau pengacara, dokter, pengkhotbah, politisi, dan negarawan. Kami hanya mencari worker. Means emotion tuh gak penting. Yes. Emotion itu gak penting ya. Ya. Dan ketika mereka menciptakan matriks itu yang dimana akan menjadi lumrah, lu dianggap sukses, settle ketika lu bekerja, berada di dalam sistem. Lu gak sukses ketika lu gak berada di dalam matriks itu sebagai apa? Filsuf, ini sebagai pemikir, sebagai seniman. Seniman dianggap apa sih Ren? Sekarang kita ngomong paradigma pikiran yang terjadi di masyarakat dunia. Lu seniman gak dapet duit Ren. Itu loh matriks yang dibuat. Seniman-seniman lokal.
Loh, enggak, itu maksudnya itu kan yang ditanamkan kan sedari kecil kan di education system itu loh. Iya, ya. Gua setuju dan tidak setuju seperti itu. Ya benar, maksudnya untuk jadi seniman tuh long way to go loh. Tapi once lo ada di posisi itu ya lo bisa menghasilkan berapapun gitu. Iya. Tapi ya satu hal yang menarik terkait emotion itu ya. Jadi emosinya dimatiin, Ren. Iya, ini ada satu hal yang gue jadi teringat satu hal menyedihkan lah. Gue teringat satu hal menyedihkan di mana ada anak-anak Indonesia, perempuan-perempuan masih kecil lah, masih SMP lah mereka. Mereka itu habis pulang beribadah. Mereka Kristen gitu ya, dan gue sama lo kita sama-sama Kristen gitu ya. Yang menyedihkan buat gue adalah ketika mereka pulang ibadah, mereka makan tuh kayak mereka makan di satu tempat, makan ayam gitu ya. Terus mereka bilang kayak, gue makan daging anak Palestina. Wow. Gue minum darah anak Palestina. Oh, ini di Indo. Di Indo. Iya, tahu. Gue lihat kok reels itu. Wah, itu menyedihkan banget menurut gue. They look smart, mereka terlihat pintar gitu loh. Ya, but they have no emotion, bro. Tapi tidak dengan karakter dan emosinya. Mereka tidak bisa merasakan kesedihan itu, bro. Gue sorry ya, gue nggak mau ngomongin agama di sini, tapi gue aja bro, gue kalau ngeliat berita terkait itu ya, gue sedih bro, gue nangis kayak gue ngibaratin, what if it happens to my family bro, it happens to me. Itu terjadi di keluarga gue segala macam, men. Itu yang mereka laluin di Palestina itu beyond bro. Yes, betul. Gitu loh, Don. Lu kenapa bisa, lu yang terlihat sebagai anak pintar gitu, lu bisa ngejek itu gitu loh. Nah, lu bisa menjadikan itu sebagai lelucon. Tarik lagi ke sistem pendidikannya. Apakah sistem pendidikan yang diterapkan ini, yang tadi kan dikatakan, ini kan populer dulu di Amerika, lalu disebarkan ke dunia, diadopsi oleh dunia ketika itu. Apakah sistem pendidikan kita itu menanamkan moral, menanamkan emosi, mengedepankan karakter dan individualis orang-orang itu diciptakan berbeda? Benar. Gini loh, lu diciptain sama Tuhan untuk menjadi seorang seniman. Tapi ketika lu masuk sekolah, lu disuruh pinter matematika. Nggak ada hubungannya kan? Benar. Jadi pendidikan karakternya tidak difokuskan, tapi akademisnya. Gue tanya sama teman-teman ngopi semua, berapa persen ilmu yang lu dapat dari sekolah lu bisa lu pakai sekarang jadi duit? Anjing. Hah? Kita belajar otodidak semua ujung-ujungnya. Gitu loh. Itu menyangkut dengan tadi, nggak ada pendidikan emosi di situ. Ada di zaman sekarang sekolah swasta. Gue bukan mau ngecilin sekolah negeri ya, maaf ya. Tapi sekolah negeri somehow cuman mencetak robot, Ren. Untuk patuh terhadap sistem. Benar. Bukan untuk society, bukan untuk manusianya. Tapi kalau kita ngelihat dari sekolah-sekolah swasta seperti itu juga pendidikan karakter kayak gitu. Ya mudah-mudahan banyak guru nih yang dengerin ya. Jadi ya gue pengen juga sih karakter itu, emotion karakter itu bener-bener harus dibentuk sih. Karena untuk lu menjadi manusia bukan cuman logika dan pikiran doang yang dikedepankan. Lo tuh butuh tapi emosi, perasaan. Ya itu at the end of the day yang membedakan lo dengan artificial intelligence dan binatang dan sebagainya lah, itu emosi kepedulian lo terhadap sesama, hati nurani. Karena ternyata pun kualitas itu bukan cuman intelligence, tapi ada emotion juga, emotional quality. That's why ada IQ dan EQ. Itu harus berjalan seimbang. Itulah lu dikatakan sebagai manusia. Benar. Apa gunanya lu pintar tapi lu ingin menghabiskan populasi dunia ini menjadi 500 juta? Lu bisa sebut orang itu manusia, Ren? Iya dong. Itu mah mesin aja, Ren. Mesin cari profit itu namanya. Benar. Iya dong, kayak gitu. Gue balik lagi sistem pendidikan tadi ya. Nah, tadi kalau kita tadi udah dengerin perkataannya Frederick Taylor Gates dan Rockefeller, akhirnya Rockefeller dan raksasa industri Andrew Carnegie memainkan peran penting dalam mempengaruhi agenda pendidikan Amerika ini untuk mengarahkan apa yang diajarkan siswa di sekolah, Ren. Sebenarnya yang mau dibangun di dalam sistem pendidikan ini adalah menciptakan boundaries, limit berpikir. Dimana sebenarnya manusia diciptakan dengan potensi lebih jauh dari itu, tapi potensi itu tuh ditekan, dibatasi dengan apa? Perbudakan psikologis. Perbudakan psikologis dan mental. Dan itu terimplementasi ke dalam administratif pendidikan yang kita gunakan bahkan sekarang hari ini juga. Itu kan yang tadi gue bilang, itu mencontoh dari apa yang dilakukan Amerika. Yang dia contoh itu dari Prusia, yang tadinya digunakan untuk menciptakan factory worker. Nah, seluruh hierarki administratif pendidikan yang tadi yang diciptakan juga sama Rockefeller tadi, ada campur tangan dari Rockefeller tadi. Seiring pertumbuhannya mengikuti model birokrasi industrial. Menciptakan buruh pabrik yang mau menerima perintah dari hierarki manajemen tanpa bertanya. Lu kalau mau nanya, ngacungin tangan. Mau kencing, ngacungin tangan.
Bagaimana melakukan praadaptasi pada anak-anak dengan cara mengondisikan mereka di dalam simulasi struktural untuk mempersiapkan manusia yang siap terhadap dunia yang penuh dengan kerja keras. Bagaimana mengoperasikan mesin, kondisi kehidupan yang padat, dan disiplin kolektif. Anak-anak ini berbaris dari satu tempat ke tempat lainnya dan duduk di tempat yang telah ditentukan. Lonceng berbunyi untuk mengumumkan perubahan waktu. Sistem pengaturan dan pengelompokan, kurangnya individualisasi. Jadi misalnya si anak ini ahlinya di mana, bukan itu yang difokusin, tapi enggak, lu harus jadi sesuai dengan kurikulum. Iya, Sesuai pendidikan dengan formal ya. akademisi, kayak gitu. Jadi bahkan pun lu pintar di olahraga, nggak bisa lulus kalau lu nggak pintar di matematika. Padahal manusia diciptakan unik. Benar. Jadi yang dihabiskan uniknya itu, Ren, Benar. untuk menciptakan robot sebenarnya. Dan selain kurangnya individualisasi, sistem tempat duduk bahkan juga ditentuin, iya nggak? Waktu Iya. kita sekolah. Iya. Terus penilaiannya kaku, ya kan? Lu harus dapat 6 kayak gitu. Standarnya. Standar di semua mata pelajaran gitu. Serta peran guru yang otoriter. Jadi istilahnya ya dia the boss gitu. Iya. He is the boss, you are the worker. Jadi bukan forum diskusi ya. Bukan forum diskusi. Selain itu lu diajarkan apa? Berkompetisi. Dimana di dunia bisnis kita harusnya melakukan apa sih? Iya, Kolaborasi. Bukan kompetisi. Benar. Yang paling benar tuh berkolaborasi. Tapi kita diajarin berkompetisi di situ. Orang makan orang, serigala. Dogs eating dogs. Iya kan? Orang makan orang. Gimana caranya gue makan nih orang? Kayak gitu loh. Jadi ya udah, lu akan cari muka deh tuh di situ tuh. Saling hajar sini, hajar sini. Padahal yang sehat itu ya berkolaborasi, bekerja sama untuk menuju tujuan bersama dong. Kayak gitu kan? Justru ini merupakan hal-hal yang menjadikan pendidikan publik massal itu begitu efektif sebagai instrumen adaptasi terhadap dunia industri. Dan hal ini menuntut laki-laki dan perempuan bersiap untuk bekerja keras di depan mesin atau di kantor untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang secara brutal. Waduh, brutal bahasanya. Bener gak? Iya. I mean, maaf ya. Benar. Ini gue bukan mengecilkan suatu profesi karyawan atau apa. Gue juga karyawan. Gue juga pernah jadi karyawan. Gue juga pernah terkungkung di dalam sistem matriks ini. Yang mungkin bisa dibilang setidaknya ini yang gue pelajari dan akhirnya membukakan mata gue. Sebenarnya ada loh dunia selain dunia simulasi itu, yang diciptakan di luar matriks itu, yang sebenarnya para elit-elit ini nggak mau lo ngelihat spot itu. Wow. Berarti kan si sistem ini bisa lu curangin sebenarnya. Iya. Itu yang harus lu lakukan sebagai orang yang mau dalam tanda kutip freedom. Tapi kalau orang nggak mau freedom, mau duit ya silakan ikutin. Dan aja itu yang sistem. dilakukan oleh Bjorka ya. Ya, benar banget. Ya, gue bisa bilang itu kan pekerjaan yang berulang-ulang secara brutal. Lu melakukan hal itu setiap hari seperti itu, repetition, apa burnout ujung-ujungnya, bre. Ujung-ujungnya larinya mana ke penyakit. Nah, itu yang terjadi di dunia pendidikan, Ren. Sebelum akhirnya nanti akan ditaruh ke dalam sistem selanjutnya, which is the matrix selanjutnya adalah finance dan bursa kerja. Mungkin kalau yang gue lihat sih, kalau dari faktor pendidikan ini lebih ke masyarakat kelas menengah ya. Masyarakat kelas menengah, which is gue bisa bilang negara berkembang lah. Jadi mungkin kalau di negara maju saat ini sedikit berbeda ya, dimana you can chase your dream sih menurut gue. Bahkan atlet-atlet atau developer tuh banyak maju di negara maju gitu kan, banyak berkembang di negara maju. Kenapa? Karena negara berkembang itu lo dikungkung. Jadi dari faktor orang tua lo, dari faktor lingkungan. Ketika lo keluar dari matrix itu dan lo kan masih berproses nih, lo keluar dari matrix, lo berproses dong. Lu dianggap gila. Untuk menemukan celah itu kan. Celah itu. Untuk lo menghasilkan money. Tapi ketika lo dalam hal proses itu lo dilihat tidak bisa menghasilkan uang, kayak lo ngapain gitu. Lu ngapain dan lu dianggap gila. Iya. Tidak mengikuti sistem itu. Apalagi kan judgmental ya. Let's say lu mau jadi anak band lah. Ngapain sih lu jadi anak band? Iya. Gak akan ada duitnya, gak bisa gitu ya. Iya. Hal itu pula ternyata yang terjadi ke El Rumi ya. Gue sempat nonton podcastnya El Rumi sama Oza Rangkuti dan Sastra Silalahi terkait bola gitu kan. El Rumi bilang gue suka bola, tapi at the end gue harus realistis bahwa di Indonesia pemain bola itu gaji kecil pemasukannya. Jadi mau ngapain gue jadi pemain bola? Intinya gitulah. Tapi sebenarnya kalau di luar itu menurut gue everyone can chase their dreams sih ya. Khususnya di negara maju. Itu matriksnya. Itu matriks yang terjadi. Dan itu kan kita ngomong negara berkembang ya, Ren. Negara berkembang melakukan itu. Itu adalah adaptasi yang diberlakukan dari sistem pendidikan yang sudah berjalan ketika itu pada tahun 1900-an yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat gitu loh.
Jadi kenapa mereka bisa maju? Karena timeline mereka tuh udah bukan lagi berkembang, Ren. Awareness terhadap sistem pendidikan yang kaku sama mass education-nya tuh udah bukan lagi mass education tentang kurikulum untuk menciptakan robot lagi, tapi Benar. menciptakan manusia-manusia yang unik. Karena Yes. mereka sudah advance, sudah maju, Sudah melewati tahap itu lah sudah ya. melewati tahap itu, yang dimana mereka manusia-manusianya sudah melek bahwa ada nih The Matrix ini. That's why lu bisa ngelihat deh statistik mereka, trust mereka terhadap pemerintah. Itu lebih besar, banyak orang tidak percaya sepenuhnya kepada Matrix tersebut. Mereka lebih percaya sama kemampuan diri mereka sendiri. Oke. Iya kan? Atau mungkin sengaja dibuat oleh mereka. Itu dia. White supremacy gitu loh. Jadi kayak ya udah yang bisa berkembang, bisa maju, bisa keren, mayoritas hanya orang berkulit putih. Selebihnya ya dari negara lain mungkin sebagian orang lah gua ambil gitu loh. Jadi sengaja dibatasin Itu Matrixnya. Itu di limitation untuk bangsa-bangsa tertentu lah. Iya, jadi memang mau tidak mau dunia kan pada akhirnya mengadopsi apa yang dilakukan kan. Dari sistem pendidikan itu yang tadinya kita bicarakan diciptakan sama Rockefeller, ya itu yang terjadi sampai hari ini. Mungkin kita belum bisa dibilang awake kalau kita tuh masih memberlakukan sistem tersebut, sistem yang old school itu. Kayak gitu. Jadi solusinya ya keluar dari Matrix. Artinya keluar dari Matrix, jangan gunakan kurikulum dari mereka. Kita juga ciptakan kurikulum kita sendiri yang mengamplifikasi kemampuan seseorang yang unik gitu loh. Orang ini dari kecil berbakat jadi apa? Desain misalnya. Ya udah fokusin aja desain. Fokusin aja ke desain ya. Gak mesti dia pintar matematika kok. Dia bisa hire orang akuntan Benar-benar. untuk Mengerjakan hitung-hitung itu ya, kan iya. kayak gitu. Nah itulah makanya ada nantinya akan timbul kolaborasi, bukan kompetisi. Semuanya bisa. Benar-benar. Semua orang berlomba-lomba menjadi yang terbaik di semua hal. Salah itu. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Bruce Lee pernah bilang, lebih baik gua Satu jurus melatih satu iya, tendangan. melatih satu pukulan tapi mematikan dibanding gua belajar 1000 jurus tapi ya biasa-biasa aja. Benar. Iya kan? Benar-benar. Jadi spesialisasi itu ternyata penting, Ren. Gitu. Sangat penting menurut gua. Iya. Itu kuncinya untuk lo break the matrix. That's the matrix yang ingin mereka ciptakan. Nah, masuk ke dunia kerja. Kan tadi kita ngomong di sistem pendidikan ya. Setelah dia sudah lulus, anak-anak ini tumbuh dewasa menjadi orang yang siap ditaruh di dalam sebuah sistem. Nah, sistem bisnis, ekonomi, dan finance sendiri pun kalau kita mau melihat secara teknis, technicalnya juga dikontrol sama the Feds. Oke. Finance, bisnis, ekonomi semuanya dikontrol sama the Feds. Lu bisa tracking itu sendiri lah. Kalian teman-teman bisa research itu sendiri. Nggak sampai 1 jam kalian bisa nemuin sumbernya dari mana. Siapa yang mengontrol perekonomian dunia? The Feds. Yang mengontrol sistem perekonomian dunia ini mulai dari money printing hingga kebijakan moneter internasional. Mereka semua yang pegang. Dan ini adalah satu-satunya institusi yang independen di luar regulasi pemerintahan. Jadi intinya dia independen, free untuk melakukan apapun dan gak ada yang bisa ganggu gugat kebijakan mereka. Dan kalau kita mau lihat sejarahnya, orang yang mencetuskan The Feds ini pertama kali adalah seseorang agen dari Rothschild. Ya. Jadi Rothschild naruh agen di situ buat mintain The Feds. Udah lu bikin institusi sendiri buat kontrol perekonomian ini deh. Itu agen dari Rothschild gitu. Selain The Feds, kalau dari sisi internasionalnya tuh ada WEF, World Economic Forum. Itu dikontrol juga oleh puppet dari mereka, yaitu Klaus Schwab yang punya visi dan misi eugenik, pengen musnahin seluruh ras dan supremasi ras kulit putih lah. Kayak gitu, Jews. Ini mungkin beberapa matriks ini gue hanya ngungkapin sedikit ya, jadi nggak terlalu detail untuk kita bisa ngambil benang merahnya tuh. Yang penting kita tahu ini siapa yang melakukannya, siapa. Benar. Nah, lalu makanan kesehatan kita udah ngomongin kemarin. Iya. Makanan kesehatan dikontrol. Trending tuh episode itu. Yoi, dikontrol oleh big company dan big pharma yang uangnya di-landing dari satu Vanguard dan BlackRock. Wow. Vanguard dan BlackRock. Kalian lihat siapa petinggi-petinggi Vanguard dan BlackRock? Ya, itu matrix makanan kesehatan. Lu mau lari kemana? Lu mau lari kemana? Semuanya udah dicakup ya. Matrix. Iya. Matrix. Seperti nepotisme ya. Ya, which is sebenarnya kalau mau dilihat dari Oh, sisi mungkin itu kali yang mau dibuat. Oh, gua ngelihat secara objektif, anjir, jenius. Mereka punya sistem, kita punya sistem sendiri, kita bikin Yeah. sendiri gitu. Kita ciptakan dinasti warrior nomor 5, 6, 7, ya kan? Smart, berarti smart move ya. Wow. Gue sih admire kan. Iya. Kita ngeliatnya objektif aja, Yeah. pas baik dan buruk ya. Respect Pak Jok. Waduh, kenapa Waduh. disebutin? Ya respect aja kita. Oh, respect. Kita menaruh Siap. respect tinggi lah. Nah, oke, lari dari makanan dan kesehatan. Apalagi politik. Ya, politik. Jadi awalnya
politik itu sebenarnya yang mengontrol itu adalah Knights of Round Table. Nah, Knights of Round Table itu apa? Mereka adalah anggota Knights of Templar yang lari dari Israel waktu itu ke Inggris. Oke. Kalau kalian tahu tuh ada cerita Arthur, King Arthur yang di Inggris tuh. Nah itu tuh Knights of Round Table. Jadi itu mereka tuh sisa-sisa kesatria Templar yang menciptakan organisasi kesatria, Knights of Round Table namanya. Keturunan mereka itu memenuhi Parlemen Inggris dan membentuk Royal Institute of International Affairs di UK, di United Kingdom. Jadi infiltrasinya itu dari situ ke atas ke parlemen mereka. Wow. Kayak gitu. Kan gini, Amerika kan tercipta dari orang Inggris dong. Benar. Bener kan? Delegasinya dari Inggris kan ke Amerika. Akhirnya di Amerika sekalipun juga mereka membentuk The Council of Foreign Relations, CFR. Dia adalah suatu badan independen, non-partisan member organization atau tanpa partai ya gitu. Jadi di luar partai lah, benar-benar independen. Mereka lah yang mengontrol vote pemilu di setiap negara-negara rekan diplomasinya untuk di-hijack dengan memilih presiden dan menteri kepala negara untuk dijadikan sesuai dengan keinginan dan agenda yang ingin dijalankan. Oke. Jadi voting pemilu itu ada yang ngaturin. Iya. Dari situ kalau mau ditarik sumbernya Sudah kesana, jelas sih itu, Bro. ya itu terjadilah di negara-negara demokrasi ya, Ya. di negara-negara berkembang. Intinya ketika negara itu demokrasi berarti mereka harus submit kepada matriks itu. Gitu. Dan matriksnya itu politik sudah ditentukan oleh mereka ini. Kalau Ronald tidak Table. diatur, tidak mungkin The Simpsons bisa meramalkan Donald Trump. Iya. Wow, sekarang aja lagi dikriminalisasi tuh Donald Trump. Donald Trump ya. Padahal mau naik lagi kayak gitu kan. Ya itu Sengaja itu kayak drama buatan mereka juga. drama. Jadi sebenarnya kan sekali lagi, mana hak kebebasan memilihnya, mana freedomnya? Apakah benar-benar freedom itu? Enggak, Ren. Ilusi itu, Ren. Ujung-ujungnya lu dibilang demokrasi, tai kucing anjing. Ujung-ujungnya ada yang ngatur juga. At the end diubah suaranya. Iya kan? Suaranya diubah dan dimainkan. Nah, mana lagi selain politik? Entertainment. Nah, kita udah tahu lah entertainment. Ini dikontrol oleh Satanic Church. Satanic Church yang berada di Hollywood itu jelas banget pusat manufaktur entertainment dunia. Itu dikontrol oleh Satanic Church dan Illuminati. Itu jelas lah. Itu kita udah pernah sering ngobrolin. Kita taruh lah ntar episodenya. Bener. Biar teman ngopi yang baru nih tahu nih. Iya benar. Kemudian, nah sebenarnya semua matriks ini itu akan mencapai puncaknya di mana agenda mereka dalam tanda kutip itu akan terrealisasi itu ketika di masa kesukaran. Di masa kesukaran. Betul. Ini gua ngambil referensinya dari Alkitab. Di dalam Bible ditulis itu ada yang namanya 7 years of tribulation. Iya. Nah, di dalam Bible tuh dikatakan ada suatu masa, yaitu 7 tahun yang dijelaskan di dalam Alkitab, bahwa akan terjadi suatu kesukaran yang belum pernah terjadi sebelumnya semenjak dunia dijadikan. Coba lu bayangin. Gila. Aduh, kesukaran aja Ngeri kalau ya. yang tercatat di Bible ya, Sodom Gomora, terus banjir Nuh. Perbudakan bangsa Israel ke Mesir aja deh, itu aja Iya. ngeri kan. Ini berarti luar biasa, Bro. Pada itu, Cuk. Iya. Lebih parah dari banjir bandang kayaknya. Benar bisa jadi perang menggunakan senjata biologis yang matinya menyiksa. Biologis dan senjata nuklir, Wow. which is war. Ah, Kayak gitu. Bahkan kan juga even Tuhan Yesus Kristus pun di dalam Matius pada masa kesukaran itu akan terjadi deru perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, ya kan. Sign-nya tuh udah jelas gitu. Dan ini ya jelas ya, kalau ditanya siapa yang mendalangi, ya kembali lagi ke tadi, jemaah iblis ini, suatu entitas gelap yang sudah mengoperasikan hal ini semenjak dari zaman Adam dan Hawa tentunya. iya. Matrix ini sebenarnya kalau mau ditanya siapa sumbernya, Satan dong. Benar. Kayak gitu. Cuman kan ada antek-anteknya dong yang harus merealisasikan ini Yes. di dalam correct. dunia ini gitu, mengoperasikannya gitu. Nah, di sini kita akan mencoba mengidentifikasi kapankah 7 tahun masa kesukaran ini. Nah, kalau gue lihat ini adalah murni dari hasil pemikiran gue sendiri, Bre. Ini cocok slogi gue sendiri lah. Ini katakanlah Finks Theory lah ya. Gue mengatakan bahwa sebenarnya 7 years tribulation yang ditulis di dalam Alkitab itu sebenarnya sudah terjadi dari tahun 2023 sampai 2030. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Kenapa lo berasumsi seperti demikian? Dengan data-data berikut, gue melihat dari peradaban gitu ya, dan sinyal-sinyal ke depannya gitu. Kalau gue melihat itu
nggak tahu, feeling aja ini gue. Yeah. Selain data, tapi ini feeling gue mengatakan ini tahun 2023 menuju ke 2030 itu adalah masa kesukarannya. Masa kesukaran ya. Masa kesukarannya itu menurut gue ya. Di sini gue coba akan mengidentifikasi kenapa gue bisa mengatakan seperti itu. Ini ada salah satu data dari seorang ekonom Bank Dunia dari World Bank itu, Anthony Obeye-Sekere, dalam sebuah diskusi prospek ekonomi dunia di Indonesia di masa depan yang diselenggarakan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada Jumat tanggal 29 Maret 2024 mengatakan, saat ini kita hidup di dunia yang pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibandingkan masa sebelum pandemi. Yes. Jadi lebih better dulu dibanding sekarang gitu loh. Setuju gue itu. Kestabilan ekonominya bla 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 itu lebih better sebelum pandemi malah kayak gitu. Belum lagi tekanan pasar keuangan akibat perubahan suku bunga di luar negeri itu menyebabkan semua nilai aset investasi turun, mulai dari kripto, emas, properti semua turun. Semua ya, Semua rata turun. ya. Dikarenakan beberapa kebijakan yang oleh institusi independen ini, which is the Fed, yang mengontrol semua perekonomian ini, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan menahan suku bunga acuan Fed Fund Rate ini di angka 5,5% di tahun 2024 dan mengumumkan bahwa FFR akan mulai turun pada Desember 2024 atau bahkan mundur di tahun 2025, di mana ekspektasi pertumbuhan ekonomi global akan lambat dan sinyal pertumbuhan akan semakin menurun menuju tahun-tahun ke depan. Wow. Jadi emang nggak tahu ya, ini by design dibuat susah apa gimana gitu loh. Jadi kayak seolah-olah si pengontrol ini sebenarnya punya kebijakan untuk solusinya, Tapi dia tidak melakukan itu. Nah ditambah lagi konflik di Timur Tengah ini yang tensi terpanas sih Iya. sepanjang sejarah yang pernah gue lihat sih masa-masa Saat ini ya. Masa-masa ini Timur Tengah, Israel, Palestina, Ukraina meningkatkan risiko geopolitik dan menyebabkan guncangan pada harga komoditas. Jelas dong. Jelas. Harga komoditas kan terpengaruh sama hal-hal itu juga dong. Iya, Situasi khususnya bagi mereka yang memang jualannya itu komoditas itu. Kayak misalnya Ukraina kan jualan apa sih? Rusia Ukraina itu jualan nabati ya kalau nggak salah ya. Which is itu pengaruh lah Iyalah. harganya. Gitu. Semuanya tuh terpengaruh pasti kayak gitu. Ini pun belum terjadi warnya gitu kan. Ini baru tensinya doang nih, baru pada ancang-ancang nih, baru mau mulai gitu kan. Nah, puncaknya ya itu World War III yang diprediksi akan terjadi pada pertengahan 2024 sampai awal 2025. Nah, ini setidaknya sedikit data yang gue bisa asumsikan untuk mengatakan bahwa 7 Years of Tribulation ini atau 7 tahun masa kesukaran ini sudah dimulai sejak tahun 2023 sampai 2030. Data yang lo sampaikan valid sih, dan memang hal itu yang terjadi kan saat ini kan. Which is ya kalau kita ngomongin dampaknya di Indonesia, startup banyak yang tumbang, Iyalah, jelas. banyak layoff karyawan. Iya. Terakhir Tokopedia aja big Iya. startup ya, itu kayak baru layoff 200 orang gitu kan. Yes, Gojek, Temen gua dari Bukalapak kena Yes. layoff juga. Lo dari Grab Yes. kena layoff juga. Kena layoff Teman juga. kita juga si Dinyo gitu Semua kan. startup mati. Iya ya. Yes. I mean like perekonomian saat ini di Indonesia, gue juga baru baca kemarin terkait penjualan mobil Oh gitu. turun Ya. drastis lah, sekitar 28% atau 30%-an lah Ah. turunnya. Dan banyak industri garment segala macam juga, pabrik-pabrik pada tutup. Hal itu memang it happens lah. It fucking happens. Iya, tapi sebenarnya di balik kesukaran itu ya, yang memang sangat amat berat ya. Gue pun sebagai wirausaha ada perubahan sih. Gue juga mengalami itu, kayak pendapatan gue di 2023 sih lebih tinggi dibanding 2024 ini. Tapi I still bersyukur lah. Iya, bahkan kan media belakangan, media-media besar ya, terutama belakangan itu juga menginfokan bahwa bilang banyak narasi yang bergulir bahwa 6 bulan ke depan itu akan susah cari kerja. Ditambah lagi gelombang yang tercetak baru, pekerja-pekerja fresh graduate baru, which is Gen Z, itu lebih sulit lagi nantinya. Wah. Bro, udah yang dari milenialsnya juga banyak di layoff, ditambah gerbong dari Gen Z ini. Yeah. Bayangkan Itu dengan apa kantong-kantong pekerjaan yang sedikit. Wow. Waduh. Itu yang ini kita ngomong Yeah. proyeksi 6 bulan Yeah. gitu kan. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan akan lebih parah. Wah, lebih unpredictable sih. Iya. Let's say dari sisi kemanusiaan ya. Ya. Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis. Persetubuhan sesama Wah. jenis itu udah mulai masif ya kan? LGBTQ Z apalah itu udah gila sih itu di Iya, iya. di Amerika ya kalau kita melihat juga. Dan itu masuk tribulation loh. Iya. Hal itu ya kan? Iya, menormalkan hal-hal yang tidak normal sebenarnya, Bre. Bener. Kita inilah gak mau
mau sosok ngikut di Matrix lah. Emang kalau udah Benar-benar. nggak sesuai aja gitu. Benar. Bahkan ini menyentuh di ranah agama loh. Dalam artian pemimpin agama ya, pemimpin agama itu tidak lagi menaruh dirinya tuh apa ya? Harusnya kan ini tidak dinormalkan hal-hal seperti ini LGBTQ. Tapi si beliau ini yang katanya wakil Kristus di dunia, Sebut saja Benedictus. ya, itu tidak mengiyakan juga tidak bilang tidak. Lalu berada di mana Wah, posisinya? iya. Itu nggak bisa Ren. Jadi kayak lu nggak bisa berada di tengah-tengah dong. Benar. Gitu. Itu udah itu juga bahkan dikecam kan sama pastor dari gereja Assyria, Marmari Emmanuel yang Iya. kemarin habis diserang itu. Itu juga dia benar-benar mengecam hal itu. Karena Mengecam, ya ya. maksudnya lu berdiri di mana? Boleh kita terima orangnya tapi tidak tindakannya dong. Yes. Gitu loh. Itu yang harus diubah sebenarnya. Orangnya ya kita cintai, kita doakan lah gitu, ya, sesama manusia gitu. Tapi kan tindakannya tidak, itu beda loh, ya kan? Dan memang pergumulan ini gue lihat datang juga dari gereja yang dimana, mohon maaf banget, tapi pemuka agama at the end memperkaya diri sendiri Yes. dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang gue pengen denger langsung dari lo regarding persepuluhan. Seorang Vincent Justinus, Yes, setuju tidak dengan persepuluhan? gue setuju kalau memang itu dikasih visibilitas. Oke, alirannya kemana? Yes, dikasih visibilitas. Which is sebenarnya kan memang tanggung jawab untuk memberikan adalah sampai sejauh kita memberikan ya. Benar. Terlepas nanti digunakan untuk apa ya, itu udah bukan tanggung jawab kita lagi. Iya. Tanggung jawabnya bukan di kita. Atau bahkan kalau mau ngomong dosanya juga itu bukan lagi di kita gitu kan. Tapi orang yang mempergunakan uang itu gitu. Cuman kan di sini kan kita juga harus lihat efektivitas dari berpengaruh nggak sih apa yang kita kasih gitu. Kan itu Benar. itu yang mau kita lihat gitu. Benar. Mungkin Nah, ada beberapa gereja yang sempat kita dengar waktu itu, ada beberapa teman ngopi, salah satunya Joshua juga bilang ada beberapa gereja yang menunjukkan itu ke jemaat. iya, which is bagus. persepuluhannya digunakan untuk apa gitu ya? Ada ini jelas nih gitu. Itu bagus banget. Tapi kan somehow beberapa mega church yang berdiri tuh nggak melakukan itu. Gue mungkin mau ngasih fakta terkait diri gue ya, tapi ini diri gue sendiri, gue terserah orang mau bilang apa gitu ya. Tapi kalau gue pribadi, persepuluhan itu gue kasih biasanya ke pelayan Tuhan yang memang gue lihat kayak, waduh sepatunya jelek, seperti apa, kayak gue ngeliat wah dia bener-bener tulus murni melayani Tuhan, ya udah gue kadang beliin dia sepatu. Dan gue ya ini mungkin gak harus dibicarakan ya, tapi lebih ke sedekah ke orang-orang yang memang bener-bener membutuhkan gitu ya. Mungkin banyak orang yang gak setuju kayak, ya lu sedekahnya harusnya ke rumah Tuhan. Iya, itu buat kalian gak ada masalah, gue juga tidak ada komplain terkait itu. Tapi mungkin kalau dari gue, my callings gak ke arah sana gitu loh. Calling gue justru lebih kayak, aduh banyak lagi yang orang-orang butuhkan yang tidak terjangkau gitu loh. Kenapa gue, kalau gue emang bisa saat ini ngebantu mereka, gue reach out, ya udah gue gunain buat itulah gitu loh. Jadi porsi persepuluhan itu tidak lagi melewati perantara. Jadi kalau seandainya memang misalnya ya, ini kita ngomongin gereja ya, kita ngomongin masalah gereja. Kalau memang misalnya gereja tersebut ya udah katakanlah udah settle, ya apalagi persepuluhan itu gitu. Kan udah banyak nih yang bisa ngebantu, ya gue bisa ngebantu yang lain lah. Nah gitu loh. Jadi Gitu. ini kan juga bisa meningkatkan rasio penyebaran berkat Bener. yang mungkin nggak kelihatan sama gereja gitu. Bener. Kan. Bener ya? Bener Gitu. setuju gue. Jadi ya terlepas efektivitas iya dan tidaknya itu kita nggak ada yang bisa menjamin 100% sih. Kayak gitu. Tapi we don't need to worry Vincent. Meskipun di saat ini, wah gila, tribulation ya, yang tadi lo bilang ya 7 years of tribulation. Tapi gue ngelihat there is a hope gitu ya. Gue kemarin sempat nonton di YouTube lagu penyembahan, worship song gitu ya. Itu dimainkan pertama kalinya di American Idol. American Idol ya. Itu nyanyi lagu Goodness of God. Ini nyanyi lagu rohani di Nyanyi lagu American rohani Idol. di panggung American Idol. Anjir, itu kan Hollywood, Cuk. Yes. Nah, enggak, maksud gue gini, itu gimana caranya? Ya kita tahu lah. Kita tadi udah ngomongin yang menguasai entertainment, Illuminati atau Satanic Church lah, yang berada di sana gitu. Which is kan berarti regulasinya, filterisasinya itu kan mereka yang mengontrol. Bener. Kok bisa kelolosan? Itulah hebatnya Tuhan. Itu maksud Itulah. gue. Berarti kan seperti yang Tuhan katakan ya, Kun, jadilah. Ketika dia ingin terjadilah, maka terjadilah. Nggak ada yang bisa satupun di dunia ini yang bisa menghalangi. Yes. Bahkan The Matrix sekalipun
itu kan matrix tuh. Bener. Yang berusaha ditaruh di setiap lini kehidupan dan aspek kehidupan manusia. Tapi there is something, ini mungkin rhyme ya, atau rema yang bisa kalian dapatkan inti dari podcast kali ini. Mungkin gue bisa bilang, jadi sebenarnya Tuhan itu memberikan suatu potensi di dalam diri manusia, tapi dunia ini entah bagaimana dengan cara sistemnya itu berusaha menekan potensi tersebut. Iya, membuat limitasi lah. Membuat limitasi bahwa lo nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Yang padahal sebenarnya lu bisa melakukan apapun kalau Tuhan mengizinkan dengan Tuhan gitu. Jadinya sebenarnya menurut gua nggak usah khawatir, menurut gua untuk orang beriman ya, terutama ya, buat teman-teman ngopi semua juga gitu, yang nggak mesti Kristen gitu, teman-teman kembali lagi deh ke Tuhan dan beriman lagi bahwa segala sesuatunya mungkin kalau lu mau berserah lagi, menyerah, jangan ngandelin diri sendiri. Surrender lah. Dan yang menariknya di American Idol itu ya, Ya, lanjut yang tadi. iya, yang menariknya adalah, wah gue melihat penyembahan yang sempurna sih. Bahkan di situ ada artis Katy Perry lah. Katy Perry, we all know, dia pernah membuat satu clear statement bahwa dia menjual jiwanya kepada iblis. Ya, Gitu kan. Udah betul. dijual nih berarti nih, udah Udah. dijual, udah transaksi gitu ya. udah transaksi. Tapi ketika dia mendengar lagu itu, Berarti kan kalau kita ngelihat he belongs to siapa dong? Iya, She she belongs to siapa? devil lah. Ya, Iya. jelas dong. udah jelas. By soul gitu kan. Tapi ketika dia dengar lagu itu, Ya. nangis deh. Oh ya, Dia nangis dan dia melihat satu joy. joy. Gue ngeliat satu kegembiraan karena Sukacita ya. ini kan sebenarnya yang nyanyiin kontestan, Bre. Oh. Yang nyanyiin kontestan, dia featuring lah. Hmm. Dia featuring sama penyanyi lagu rohani. Dan di situ yang gue lihat adalah dia bukan sedang berkompetisi, Oh. tapi dia sedang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Gue pun merinding. Gue dengar Di lagu panggung itu, tersebut ya. gue merinding, gue nangis. Karena at the end of the day, di saat hiruk pikuk dunia ini Yang membuat distraksi di pikiran gue gitu ya. Terus ketika dia bilang kayak Tuhan tuh nggak pernah meninggalin lo in every condition gitu Yes. loh. Dan di situ gue tersadar bahwa oh iya, Tuhan gak pernah ninggalin gue ya. Iya. And that's why gue harus dari saat gue bangun tidur sampai dengan gue membaringkan kepala, gue harus memuji dia. Iya. Itu esensi lu hidup gitu loh. Menyanyikan itu kan tadi greatness of God. Goodness of God, Goodness kebaikan of God. Tuhan. Kebaikan Tuhan setiap hari. Man, sesimpel gini deh. Mungkin ini encouragement juga ya buat teman-teman ngopi semua ya. Sesulit apapun kita sekarang di tengah kondisi dunia yang seperti ini, sistem matrix yang mereka taruh begini begitu, mau udah mau perang dunia, ekonomi hancur lebur segala macam. Satu hal yang nggak bisa diambil sama mereka, kawanan kambing itu, keturunan gelap lah, kayak gitu. Ada satu hal yang nggak bisa lu ambil. Harta yang sebenarnya itu bukan money sebenarnya, Bre, yang dikejar orang di dunia ini. Benar, Which is itu yang didesain sama Matrix, tapi sukacita. Yes. Joy. Itu sukacita yang sebenarnya pun itu di dalam Bible sekalipun itu ditulis bahwa harta yang sesungguhnya, damai, sejahtera dan sukacita itu ditinggalkan kepada orang yang percaya. Padanya kayak gitu. Dan itu sebenarnya hartanya, bukan uangnya. Bukan money. Bukan maninya, karena ketika lu joy, lu melakukan segala sesuatu dengan sukacita, rezeki ngikut menurut gua. Amin. Bener gak? Bener-bener. Jadi jangan khawatir deh. Don't worry. Untuk hari esok. Ini mungkin ayat penutup dari gue ya. Yes. Ini dari gue nih. Di Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Itu works banget, itu terjadi banget di gua. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.